Bismillahirrahmanirrahim. Udahlah, Assalamualaikum kadarnya warahmatullahi lah ya. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas besar 1 sistem informasi yang berjudul konsep ISO image atau teknik burning pada sistem operasi yang disusun oleh Khairul Soleh, Muhammad Mandali Ibrahim, Alis Dali, dan Huda Eka Saputra dari Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Oke, untuk pertama saya ingin menjelaskan tentang materi pembahasan kali ini. Ada pendahuluan, terus nanti ada pengertian, dan untuk pengertian dan fungsi ISO, dan poin ketiga itu akan dipresentasikan oleh Saudara Huda Eka Saputra, dan untuk poin 4 akan disampaikan oleh Muhammad Mandali Ibrahim, dan untuk poin 5 akan disampaikan oleh Khairul Soleh. Oke, untuk pendahuluan, file ISO pada awalnya digunakan untuk mendistribusikan program atau aplikasi berukuran besar atau sistem operasi karena semua file perlu diletakkan di sebuah file yang dapat diunduh dengan mudah. Banyak sistem operasi, program atau aplikasi serta distro Linux dapat diunduh dalam bentuk file ISO. Nama ISO sendiri berasal dari nama file sistem yang digunakan oleh media optik, yaitu ISO 9660. Gagasan di balik file ISO adalah untuk mengarsipkan salinan digital yang tepat dan identik dari sebuah disk dan kemudian menggunakan file ISO untuk burning ke disk baru sehingga diperoleh salinan yang sama, persis seperti disk lainnya. Untuk pengertian akan disampaikan oleh Huda Eka Saputra. Untuk waktunya kami silakan. Selanjutnya yang kedua itu pengertian. File ISO adalah sebuah format file yang dapat menampung data dalam bentuk gambaran CD atau DVD yang dapat disimpan dalam bentuk digital. File ISO disebut juga dengan istilah CD atau DVD image, mengganti kepingan CD atau DVD. Dan untuk membukanya membutuhkan sebuah software khusus yang terinstal pada komputer yang kita miliki. Meskipun banyak orang menggunakan gambar ISO untuk membuat cadangan cakram optik mereka, ISO image saat ini digunakan terutama untuk mendistribusikan program besar dan sistem operasi, karena memungkinkan semua file untuk dimuat dalam satu file yang dapat diunduh dengan mudah. Sebagian besar sistem operasi yang dapat diunduh, termasuk Windows dan berbagai distro Linux, didistribusikan sebagai ISO image. Ini sangat berguna ketika mengunduh versi Ubuntu saat ini untuk diinstal di komputer Anda atau menginstal disk game lama pada laptop tanpa drive fisik. Selanjutnya itu fungsi ISO image. Backup data menjadi lebih mudah. Bentar, salah. Selanjutnya itu fungsi ISO image. Yang pertama, backup data menjadi lebih mudah. Komputer dapat membuat file ISO untuk mempermudah dalam membackup data dengan memiliki data dalam bentuk file ISO. Kita dapat menyalin atau memburnnya ke dalam CD atau DVD dengan lebih cepat. Untuk itu, kegunaan file ISO ini banyak digunakan untuk backup data. Yang kedua, sebagai pengganti CD atau DVD. ISO file disebut juga dengan CD atau DVD image, yaitu sebuah file yang berfungsi untuk menggantikan data CD atau DVD. Apabila kita ingin membuka file ISO, kita tidak perlu menggunakan perangkat keras CD atau DVD-ROM. Akan tetapi cukup menggunakan virtual drive pada mesin komputer kita. Yang ketiga, mengurangi resiko kerusakan. Karena CD atau DVD disimpan dalam bentuk file, maka resiko kerusakan pada data dapat diminimalisir. Jika awalnya komputer menyimpan data dalam bentuk kepingan CD atau DVD, kemungkinan besar kepingan CD atau DVD akan tergores atau terdapat bercak, sehingga tidak dapat terbaca oleh CD atau DVD-ROM. Akan tetapi, apabila kita menyimpan data CD atau DVD tersebut dalam bentuk ISO image, maka resiko di atas dapat diminimalisir. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah menjaga keamanan data. Salah satu fungsi ISO image adalah untuk menjaga keamanan data, baik dari orang yang ingin mencuri data penting atau dari serangan virus. Dengan menyimpan data dalam format ISO,
komputer kita dapat mengamankan data dengan memberi password sesuai dengan keinginan kita. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat dan membuka ISO image. Untuk mengolah ISO image dibutuhkan sebuah software, salah satunya Power ISO. Ada banyak cara menggunakan Power ISO, ada yang menggunakan untuk memasang permainan, membuat bootable flash disk, menginstal sistem operasi, burning DVD, ekstrak file ISO, membuat virtual disk, mount ISO dari sebuah DVD, dan masih banyak lagi kegunaan Power ISO. Dan untuk poin 4, kita akan mencoba untuk membuka ISO image melalui CD atau DVD drive yang akan disampaikan oleh Muhammad Mandali Ibrahim. Muhammad Mandali Ibrahim, saya persilakan. Ya, di sini cara membuka atau mount ISO image melalui CD atau DVD drive. Yang pertama, bisa lihat di gambar sini. Kita awalnya klik kanan pada CD drive, lalu pilih Power ISO, kemudian pilih mount image to drive. Nah, bisa lihat di gambar. Lalu yang kedua, cari dan pilih file ISO, lalu klik open. Berikutnya. Dan yang ketiga, klik pada CD drive, maka akan muncul seluruh isi file ISO. Membuat mount file ISO telah berhasil dilakukan melalui CD drive. Seperti gambar yang terlampir di video. Dan yang berikutnya itu cara membuka mount ISO image melalui Power ISO. Yang pertama, kita harus membuka Power ISO, kemudian pilih Add. Dan yang kedua, cari dan pilih file ISO, kemudian klik Add. Berikutnya. Setelah kita memilih file yang ingin membuka, kemudian pilih Save. Dan yang terakhir, pilih lokasi direktori penyimpanan atau kemudian isi nama file, lalu pilih tipe standar ISO image, kemudian Save. Ada bawa web seksi. Berikutnya. Dan yang kelima, silahkan buka file yang telah disimpan sebelumnya pada direktori yang Anda pilih. Membuka file ISO telah berhasil dilakukan melalui Power ISO. Oke, terima kasih kepada Muhammad Mandali Ibrahim. Yang selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat ISO image yang akan disampaikan oleh Saudara Khairul Soleh. Khairul Soleh, kita persilakan. Oke, cara membuat ISO image. Yang pertama itu buka Power ISO, kemudian pilih New, kemudian pilih data CD atau DVD. Terus langkah kedua, pilih Add. Kemudian langkah ketiga, cari dan pilih file, pilih Add. Langkah keempat, file yang akan Anda pilih telah ditambahkan ke Power ISO. Selanjutnya, pilih size disk sesuai ukuran file Anda. Klik pada area yang diberi tanda panah warna merah di bawah ini. Kemudian, langkah kelima yaitu kita men-save. Selanjutnya, tentukan direktori penyimpanan file Anda, isi nama file, pilih tipe file standar ISO image, lalu save. Dan yang terakhir, silakan buka file yang telah disimpan sebelumnya pada direktori yang Anda pilih. Terus, membuat file ISO telah berhasil dilakukan melalui Power ISO. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Khairul Soleh. Dan untuk presentasi kita saat ini kita cukupkan.
dan kurang atau lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.